Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 di sini akan mempresentasikan materi yang berjudul Siti Aisyah dengan anggota 5 orang. Yang pertama saya sendiri yaitu Mira Yulita, yang kedua Aisyah, yang ketiga Nikmatul Aulia, yang keempat Arista, dan yang terakhir adalah Fajar Oktaviana. Saya akan membacakan tentang latar belakang Siti Aisyah. Siti Aisyah itu lahir di Kauman, Yogyakarta pada tahun 1905. Dia adalah anak keempat dari 6 bersaudara putra-putri pasangan Kiai Haji Ahmad Dahlan dan Siti Walidah, atau yang biasa disebut dengan Nyai Ahmad Dahlan. Siti Aisyah merupakan generasi kedua yang disiapkan Kiai Haji Ahmad Dahlan untuk menjadi kader Muhammadiyah, menyusul Siti Bariyah yang didorong Ahmad Dahlan agar belajar di sekolah netral. Maka Siti Aisyah pun menjadi murid di sana. Pada saat itu dia bersekolah bersama Siti Busyro, kakak perempuannya. Itu terjadi setelah Siti Bariyah lulus dari sekolah netral. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Aisyah. Dari segi pengalaman, aktivitas Siti Aisyah di Aisyah mulai menonjol sejak terbitnya majalah Suara Aisyah pada tahun 1926. Nama dia tercatat sebagai redaktur pertama majalah tersebut bersama Siti Bariyah, Siti Badilah, dan Siti Jalalah. Pada tahun 1931 di Muktamar ke-20 Muhammadiyah di Yogyakarta. Siti Aisyah terpilih sebagai ketua Aisyah itu bisa dibilang meneruskan estafet kepemimpinan sang ibu. Meski begitu, prase meneruskan estafet kepemimpinan sang ibu tak ada kaitannya dengan upaya mendongkrak secara tidak sah keluarga sendiri untuk menduduki sebuah jabatan. Setelah itu dinamika di Kauman Yogyakarta pada tahun 1917 ada pertemuan penting yang dihadiri tokoh-tokoh Muhammadiyah. Pertemuan itu dihadiri beberapa remaja perempuan yang memang tercatat sebagai murid pasangan dari Ahmad Dahlan dan juga Siti Walidah. Pertemuan itu disebut strategis pada saat itu karena pertemuan tersebut menjadi momentum kelahiran Aisyah. Meski di pertemuan pada tahun 1917 Siti Aisyah tidak ikut hadir, tapi belakangan kiprahnya di Aisyah sungguh mengesankan. Sekedar catatan, di tahun 1928, Siti Aisyah bersama Siti Munjiah, Siti Dawimah, dan juga Siti Aina serta aktivis Aisyah lainnya menjadi utusan Aisyah yang mengikuti Muktamar Muhammadiyah ke-17 di Yogyakarta. Lihatlah dinamika pengalaman Siti Aisyah setelah terpilih menjadi ketua Aisyah pada tahun 1931. Dalam muktamar berikutnya, dia tidak terpilih sebagai ketua. Saat itu, peserta memilih Siti Munjiah sebagai ketua. Selanjutnya, dalam muktamar Muhammadiyah ke-26 di Yogyakarta pada tahun 1937, Siti Aisyah kembali terpilih untuk memimpin Aisyah. Berbagai capaian cemerlang, Siti Aisyah telah mencatatkan prestasi yang cukup banyak. Misalnya dia adalah redaktor pertama majalah Suara Aisyah. Hal lain, saat memimpin Aisyah pada tahun 1931, siswa praja diganti menjadi Nasyiatul Aisyah. Maka terkait kaderisasi di Aisyah, optimisme membuat lewat semboyan yang patah tumbuh yang hilang berganti. Dirasakan bahwa dengan berdirinya Nasyiatul Aisyah, maka pengkaderan bisa lebih tertata. Pada tahun 1937, Siti Aisyah mempelopori lomba bayi sehat. Itu terjadi pada Muktamar Kemuhammadiyahan ke-26 di Yogyakarta. Acara tersebut diniati Aisyah untuk memantik kepedulian terhadap kesehatan anak. Acara itu juga menjadi bagian dari dedikasi lembaga Taman Kanak-kanak Aisyah Bustanul Atfal. Di periode kepemimpinannya, Aisyah menjadi organisasi yang dikenal luas. Lalu, agar Aisyah lenggeng di zaman penjajahan Jepang, dia berpikir keras agar tak ditumpas oleh penguasa.
Strategi Aisyah kala itu bergabung dengan Fujinkai atau Perkumpulan Perempuan Bentukan Jepang. Lalu, karena madrasah tidak boleh buka, maka diganti dengan Pengajian Menengah Aisyah. Aisyah menggelar dapur umum dan aktif dalam Palang Merah Indonesia saat Indonesia merdeka. Aktivitas Aisyah makin kencang dan lebih meneguhkan gerakannya di bidang perempuan dan pendidikan serta sosial. Aisyah antara lain mendirikan Balai Kesejahteraan Ibu dan Anak, BKIA, rumah bersalin, asrama putri, panti asuhan, serta penitipan bayi dan anak. Juga membuat program santunan bencana alam. Secara umum, di masa kepemimpinannya, Siti Aisyah telah membawa Aisyah menjadi lebih maju. Dia punya prestasi yang baik dan layak diteladani. Baik, di sini saya melanjutkan presentasi yang sebelumnya, yaitu Buah Hati. Siti Aisyah wafat pada tanggal 10 Agustus tahun 1968 di Yogyakarta. Almarhumah adalah salah satu aktivis Muhammadiyah yang punya catatan sangat elok dalam berbagai usahanya, membesarkan organisasi sekaligus menjayakan agama. Almarhumah memiliki capaian dakwah yang membanggakan. Itu semua bagian dari buah usaha menyiapkan kader yang dilakukan secara sungguh-sungguh oleh kedua orang tuanya, Kiai Haji Ahmad Dahlan dan Siti Walidah. Nah, itu tadi presentasi dari kelompok kami. Terima kasih, mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.